Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, Tabi pun. Jumpa lagi dengan saya Sulistia di rubrik Business to Business untuk edisi hari ini, Senin 25 Januari 2021, jadi agak nggak fokus ini ya. Eh, saya sudah menghadirkan dua narasumber untuk bincang-bincang bareng kita kali ini. Dan biasanya kita tayang di pukul 13.30, ini agak mundur sedikit. Kita akan berbincang terkait inspirasi usaha seduhan kopi nih. Kita sapa dulu dua narasumber yang sudah hadir. Halo, selamat sore Mas Isan. Selamat sore, Mbak. Apa kabar ini Mas? Alhamdulillah sehat, semangat. Tetap sehat dan harus tetap semangat ini. Untuk narasumber kedua ada Cak Levi. Halo, apa kabar Cak? Alhamdulillah Mbak Sulis. Alhamdulillah. Tetap beraktivitas walaupun masih pandemi ini ya. Tetap harus produktif. Betul. Ya, dua narasumber saya ini untuk Cak Levi adalah owner dari Teori Kopi di Pringsewu kalau nggak salah ya. Iya, Iya, siap. Dan dengan Mas Isanuddin ini selaku owner Aura Publishing dan juga Maharindu Kopi. Pastinya yang sering warawiri ke Unila nggak asing lagi nih dengan Maharindu Kopi. Oke, ini kita mau bincang-bincang seputar bisnis yang ditekuni dan dijalani oleh Cak Levi dan juga Mas Isan nih. Dari kapan kalau boleh ke Cak Levi dulu kita merintis bisnis seduhan kopi? Silakan. Saya 2019 kita buka di bulan April 2019. Sebenarnya prepare-nya dari 2018 tapi bisa launching di April 2019. Awal April. Sudah hampir 2 tahun ini. Oke. Kalau yang kita rasakan sendiri nih Cak, di kondisi kita membangun usaha khususnya di bidang perkopian nih ya, seduhan kopi, ada mungkin pasang surutnya, terlebih kita kan kemarin ketemu pandemi nih. Iya, kalau kopi itu sebenarnya memulainya yang susah ya. Iya. Mulainya mencet tombol startnya itu yang susah. Ketika sudah memulai dijalanin ya awal di 2019 lumayan stabil karena Pringsewu juga budaya ngopi nongkrongnya sudah mulai terbangun. Jadi memang pas momennya di 2019 itu. Tapi setelah 2020 kan kita dihajar sama pandemi. Yeah. Dan itu luar biasa, harus berpikir ekstra bagaimana untuk menstabilkan minimal operasional saja. Nah, kalau boleh diceritakan nih kesulitan ketika kita mau memulai suatu bisnis, khususnya yang Cak Levi rasakan sendiri seperti apa? Boleh berbagi? Prepare-nya Mbak, kadang-kadang kan orang yang mau berbisnis itu, saya dulu berpikirnya bahwa bisnis itu mudah dijalani kalau kita ada uang. Kalau kita ada uang mudah dijalani. Ternyata setelah ada uang juga nggak mudah juga. Ternyata butuh prepare, persiapan. Kalau kayak di F&B ini kan harus ngulik lah kalau bahasa kami ini. Yeah. Ngulik cita rasa yang tepat, yang bagus, harus milih kopi. Belajarnya itu yang susah. Makanya di awal-awal itu, awalnya bukan teori kopi namanya kan. Akhirnya karena kopi itu banyak macamnya, banyak hal yang harus dikulik, jadi saya kasih nama teori kopi karena susah banget. Tapi unik juga jadinya namanya kan, nggak pasaran seperti itu. Iya, karena pas prepare di awal itu saya mengalami kesulitan di prepare memilih apa bahan baku, terus yang kita harus menentukan bagaimana rasa untuk kita nyaman, untuk pelanggan juga nyaman, yang jelas diterima oleh pelanggan, nggak sekedar rasa-rasa yang kalau bahasa tenar anak zaman 2019 itu nggak kaleng-kaleng lah gitu, kira-kira rasanya nggak kaleng-kaleng, tapi harganya masih bisa dijangkau. Harga ramah itu di kantong. Iya. Oke, kita boleh ke Mas Isan nih. Coba kalau di runut kan
bisa dibilang bisnis awal kita itu di bidang fotokopi. Kemudian kita merintis percetakan buku seperti itu, menerbitkan buku. Kok bisa kepincut untuk berbisnis kopi? Boleh diceritakan gimana ini awalnya? Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tertarik di dunia kopi itu memang ada semacam kegelisahan ya. Di dunia printing itu sampai di mana sih di tengah disrupsi digitalisasi gitu ya. Sehingga saya terus terang berusaha untuk mencari solusi dan kebuntuan bisnis ya. Karena terus terang kalau mau dipaksakan misalnya hanya di satu bisnis tertentu, sementara perkembangan, kemajuan zaman dan kemajuan teknologi itu tidak bisa kita kita harus mulai Mas jatuh ke itu usaha untuk menghubungkan ya, kira-kira yang bisa saling mendukung itu apa? Nah, qadarullah ternyata di dalam perjalanan bisnis saya di dunia penerbitan itu menjumpai kesulitan para pelanggan, khususnya para penulis, untuk mendapatkan tempat sekedar untuk launching buku. Kalaupun ada, itu kan harus berbiaya mahal. Hingga muncul untuk Aura Book Coffee. Gitu, Mbak. Alhamdulillah setelah berjalan kurang lebih 1 tahun, saya merasa dapat feel-nya itu di kopi. Akhirnya kita coba bangun lagi namanya Maharindu Kopi meskipun di tengah wabah. Teman-teman malah bilang, lo bikin kedai kopi di tengah pandemi gitu ya. Iya. Itu Mbak kira-kira Mbak. Nah, benar banget tuh. Kita kalau Cak Levi tadi kan bisa dibilang dia memulainya tidak di masa pandemi, sehingga ada ancang-ancang lah ya, ada startnya gitu untuk nafas dulu. Sementara kita sendiri membangun di situasi yang sulit gitu, masih kondisi pandemi COVID gitu. Gimana kita strategi untuk pemasaran sendiri, dan mungkin apa kita juga merasakan sepinya pengunjung di awal-awal kita opening seperti itu? Kalau di awal opening Maharindu sih relatif tidak relatif sukses lah menurut saya ya. Karena setelah setelah kita opening, kita langsung memberikan semacam penawaran lah. Ini bagian dari strategi Maharindu Kopi sebenarnya. Kita menggait komunitas dan kita membuat komunitas. Waktu itu kita bikin namanya Millennial Business Space Maharindu Kopi. Alhamdulillah dari membangun komunitas milenial ini sedikit banyak membantu dari sisi promosi. Setidaknya teman-teman itu merasa punya rasa memiliki karena saya menampung produk-produk dari teman-teman milenial untuk kita pajang di space yang disediakan. Oke, jadi dalam hal ini kita juga justru memberikan ruang ya kepada pelaku UMKM yang ingin memasarkan produk seperti itu, Mas Ihsan. Benar, Mbak. Benar, Mbak. Ini produk bervariasi jadi yang dipasarkan di kedai kita, di luar kita menonjolkan keunikan dari Maharindu sendiri, seperti kita punya kopi sendiri gitu, punya camilan-camilan sendiri seperti itu. Benar, Mbak. Ya, jadi ada beberapa produk yang kita jual itu asalnya dari kawan-kawan milenial, misalnya
singkong keju gitu ya. Singkong keju ini dipasok oleh salah satu produk atau salah satu dari komunitas millennial business space kita, Mbak. Alhamdulillah juga mendapatkan respon karena kita meskipun dalam tanda petik itu singkong, itu kita kasih topping yang bervariasi, misalnya keju, coklat, madu, begitu. Dan ada varian cemilan lain, misalnya saya menggait salah satu produk teman merindu itu. Jadi kawan-kawan komunitas ini kita sebut sebagai produk teman merindu gitu, Mbak. Oke. Salah satunya itu ada cireng Sunda. Nah, ada makanan cemilan lain, misalnya ada seblak, ada kaos, itu produk-produk punya kawan-kawan milenial yang tergabung dalam Millennial Business Space Maharindu Kopi. Oke. Ada berapa nih Mas Isan kalau boleh dibeberkan yang sudah bekerja sama dengan kita, pelaku UMKM milenial ini? Ya saya terus terang mengundang kawan-kawan untuk ikutlah ya, ambil bagian dari komunitas ini karena memang niatnya untuk berbagi semangat lah, apalagi Maharindu itu lahir di tengah krisis pandemi. Saya coba perhatikan kawan-kawan milenial yang datang ke Maharindu Kopi itu sering bawa produk, kemudian difoto sambil malu-malu, begitulah kira-kira. Akhirnya pun saya putuskan mencoba untuk merekrut mereka, yuk terkenal kopi, Millennial Business Space Maharindu Kopi. Alhamdulillah kurang lebih ada 10-an mitra, Mbak. Dan itu masih jalan ya? Ini jaringannya Mas Isan kayaknya agak... Ada kurang lebih mitra. Halo? Iya, Mbak. Halo. Boleh kita ke Cak Levi dulu nih, kalau dari Mas Isan menggandeng kalangan milenial, jadi bisa dibilang justru mengajak berjuang bersama seperti itu. Kalau di Cak Levi sendiri gimana nih dalam membangun teori kopi sendiri? Ada mungkin strategi bisnis tersendirikah yang kita lakukan sampai bisa bertahan sekarang gitu? Iya, agak ini sih Mbak ya. Kalau di awal itu kita kan nggak di masa pandemi pas awal buka. Jadi strategi yang terapin ya engagement ke pelanggan segala macam itulah yang standar yang sudah bisa dilakukan oleh F&B. Tapi ketika pandemi kan kita harus ekstra berpikir sampai akhirnya hampir mirip lah dengan Mas Ihsan sebenarnya. Kalau Mas Ihsan kan membuat komunitas, kita kemarin di akhir Desember itu akhirnya bisa membuat satu wadah untuk UMKM. UMKM ini baru yang UMKM lokal Pringsewu yang memang kita sediakan fasilitas untuk buat buka pameran di teori kopi. Waktu itu ada kriket namanya, kita namanya kreatif market. Jadi anak-anak muda, anak-anak yang punya kreativitas tinggi di Pringsewu yang bisa dijual, kita adain bazar di teori kopi waktu itu. Nah itu juga menjadi sarana untuk kita untuk tetap bisa bertahan di masa pandemi. Karena memang selain protokol kesehatan juga daya beli masyarakat kan sangat menurun. UMKM banyak yang jerit, terutama kita yang di bisnis F&B juga banyak yang menjerit kan. Bisnis kopi ini nggak selalu ada orang yang mau beli, walaupun ada sih, cuman nggak seperti hari-hari sebelum pandemi berlangsung. Gitu Mbak Sulis. Oke, kalau di kita sendiri yang jadi favorit ini jenis yang apa nih untuk seduhan kopinya? Dan itu kebanyakan kalangan
milenial kah atau didominasi semua usia untuk pengunjung sendiri? Kalau pengunjung, kalau kita kategorikan ya milenial sama generasi Z lah ya. Generasi Z justru yang mendominasi. Yang mendominasi sekarang karena kebetulan di tempat saya itu di teori kopi sendiri terpenuhi, kayak sandang pangan casannya terpenuhi gitu loh. Jadi anak-anak yang anak sekarang kan main game online itu selalu duduk berkumpul main game online, berangkat bareng dari rumah, janjian mabar yuk, mabar gimana di teko aja yang colokannya banyak, kira-kira begitu. Jadi bisa mengumpulkan anak-anak yang hobi main game online gitu. Orang tua pun ada, kita kan buka dari siang ya, dari jam 10 pagi, kalau di masa pandemi ini dari jam 9 sampai ke jam 9 karena ada pembatasan di bulan-bulan ini. Kalau awalnya sampai jam 12. Itu memang di siang hari itu banyak yang usianya ya generasi sebelum milenial lah kalau kita bilang. Tapi kalau yang durasi dari jam 3 sore sampai ke malam itu udah generasi milenial dan generasi Z. Bahkan ada anak-anak yang masih usia, saya nggak nyangka juga anak-anak usia SMP sudah berani minum espresso gitu di tingkat ini. Padahal itu pahit banget gitu. Nah itu sudah mulai lah, karena kebutuhan orang akan game online. Yang milenial itu kan mainan game online, mabar dan lain sebagainya. Kalau mahasiswa kan lagi off, biasanya dulu sebelum pandemi juga mahasiswa ngerjain tugas bareng, kumpul itu di kopi. Kebetulan space-nya juga lumayan luas kita. Oke. Kita ke Mas Isan lagi nih. Halo, koneksinya agak ini kayaknya punya Mas Isan. Mungkin ke Cak Levi nih, sebelum kita ke Mas Isan. Tips yang bisa kita bagi nih untuk calon pengusaha yang masih ragu-ragu untuk memulai bisnis, dan itu juga sempat dialami oleh Cak Levi sendiri. Apa yang bisa di-share untuk kita bisa berani mencoba sesuatu yang baru gitu? Segera pencet tombol start aja, Mbak. Pencet tombol startnya. Kalau untuk pengusaha yang baru mau punya, rata-rata anak milenial sekarang kan banyak magernya ya, mager banget sih, cuman punya ide doang. Sebenarnya gue ide usaha banyak nih, begini. Cuman mereka takut untuk mencet tombol startnya gitu. Kalau kita sudah mencet tombol start, di enter gitu istilahnya, kalau kita ngetik di laptop kan enter itu harus siap masuk gitu kan. Kalau kita udah mencet tombol start, kita akan tahu bagaimana keuntungannya akan didapat, cuannya berapa, terus nanti IP-nya gimana, itu akan berjalan dengan sendirinya. Tapi kalau nggak mencet tombol start, ya udah stuck di situ aja, nggak bakalan bisa mencoba apa yang sebenarnya bisa menguntungkan gitu. Iya, oke. Untuk kita bisa tetap survive nih dengan segala tantangannya dalam bisnis, apa yang harus dilakukan setelah kita memulai? Banyak sih. Kalau saya bisa simpulkan, kita nggak bisa diam sebenarnya, Mbak. Diam itu dalam artian konteks kita harus terus berinovasi. Apa yang customer butuhkan, bagi masyarakat lagi memang membutuhkan di tempat kita, itu harus menunjang apa, dan sebagainya. Seperti daya beli turun, ini gimana cara menyiasatinya. Terus satu lagi yang mungkin memang sangat-sangat krusial adalah kita memang harus membantu rekan-rekan yang memang lagi usahanya lagi turun gitu. Dalam arti kenapa membantu? Satu, yang pertama kita akan menambah jaringan untuk bertahan. Itu jaringan minimal sama-sama membantu nantinya. Kalau kita sama-sama membantu akan survive bareng-bareng, akan bertahan bareng-bareng. Tapi kalau kita one man show, hanya kita aja yang pengen up, maka kita ya udah nanti juga yang pengen bertahan nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau kita saling membantu, saling bergandengan tangan melawan pandemi ini, kita insya Allah masih bisa bertahan.
Jadi kolaborasi itu sangat dibutuhkan, terutama dalam kondisi sekarang ini ya Mas ya. Betul, betul. Kolaborasi itu penting banget. Di beberapa bulan, di tahun kemarin itu di beberapa bulan kami sempat kolaborasi dengan apa counter handphone, terus dengan studio foto, dengan teman-teman UMKM, bundling begitu segala macam. Kita coba upayakan supaya biar sama-sama bisa bertahan. Karena eranya sekarang adalah era kolaborasi. Jika tidak bisa kita untuk berkolaborasi, maka ya kita akan kalau bertahan ya bertahan sendiri, itu pun kalau bisa. Kalau mati ya udah. Sulitnya kan di masa pandemi kayak gini, ketika kita sudah berhenti, maka ya sudah, itu akan selesai. Kayaknya ini Mas Ihsan sepakat nih dengan kolaborasi karena dia sudah melakukan itu juga ya Mas ya, dengan menggandeng UMKM. Nah kalau di Maharindu sendiri, untuk pengunjung didominasi milenial apa gimana nih Mas? Halo? Ya, untuk di Maharindu Kopi memang target market kita spesifik ya, karena lokasi kita memang ada di seputar kampus Universitas Lampung, sehingga saya nggak gampang lagi sebenarnya target market kita itu generasi Z ya, kawan-kawan, adik-adik mahasiswa gitu. Itu Mbak. Oke, dan kalau jam operasional ada penyesuaian nggak nih di masa pandemi kalau di Maharindu? Ya penyesuaian dari awal. Rencana di awal itu kita buka pukul 10 sampai dengan pukul 11 malam. Ternyata itu nggak bisa direalisasikan sehingga kita buka dari pukul 10 sampai di 10 malam. Oke, Ya, jadi sekarang jam 10 sampai 10 ya? Satpol PP yang gerbek tempat Iya, bener banget. tempat kita supaya jam operasionalnya dikurangi. Oke, nah ini karena keterbatasan waktu, sebelum kita closing ke Mas Ihsan ini, boleh dong dibagi, di-share tipsnya dalam, kan Mas Ihsan bisnisnya nggak cuma satu, fotokopi dulu pernah, terus sekarang masih untuk penerbit bukunya, bahkan sekarang sudah punya kedai kopi juga. Gimana nih supaya kita tetap bisa menghandle usaha dan apa yang harus dilakukan ketika orang itu mau memulai usaha? Baik. Ya, sebenarnya sama dengan kawan-kawan yang lain. Jadi kalau buat teman-teman milenial khususnya yang ingin membuka usaha, itu aja setelah kita menentukan bidang atau bisnis apa yang mau kita jalankan. Jangan menunggu semuanya sempurna, karena sebenarnya kesempurnaan itu nggak akan pernah ada begitu. Saya lebih setuju bahwa saat ada ide untuk bisnis, kemudian sedikit-sedikit lah gitu kita melakukan beberapa survei lah tentang kelayakan, kemudian peluang bisnis ini kita jalankan, ya udah jalankan aja. Ya, jadi apa? Jadi pribadi fokus setidaknya dari sisi keilmuan, misalnya di bidang kopi. Bahkan saya sudah buka kedai kopi itu nggak tahu sama sekali alat apa yang harus saya beli, kopi saya harus beli di mana, gitu. Enggak, gitu. Bahkan sampai hari ini saya nggak bisa nyeduh kopi, gitu ya. Kayaknya kalau dan saya memang nggak mau bisa gitu. Sama Mas, sama. Oke. Jadi gitu. Sembari kita menjalankan bisnis, kita sembari menyempurnakan lah ikhtiar-ikhtiar kita tentang banyak hal lah. Nanti strategi itu akan datang. Karena kita fokus gitu ya. Fokus berpikir, mencari jalan keluar, mencari ide gitu ya. Termasuk
Jangan khawatir jika Anda bukan ahli kopi, bukan barista, dan bukan seorang chef profesional sekalipun, itu semua ada jalan keluarnya saat kita emang ingin berusaha dan kita fokus mencari jalan keluar. Oke. Gitu, Mbak. Jadi berani memulai, terus kita tetap fokus dan kolaborasi. Inti yang bisa kita simpulkan dari Mas Ihsan dan juga Cak Levi tadi. Ini terima kasih Mas Ihsan, Cak Levi udah bergabung dengan Tribun Lampung. Jangan menunggu segalanya sempurna. Iya, siap. Jangan menunggu segala sesuatunya fix sempurna baru mulai ya. Mudah-mudahan apa yang di-share dengan Mas Ihsan dan juga Cak Levi yang bisa dibilang udah cukup pakar lah untuk bisnis khususnya seduhan kopi ini, karena udah punya bisnis-bisnis yang lain juga, pastinya bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang menonton tayangan Bisnis to Bisnis kali ini. Amin. Untuk Mas Ihsan dan juga Cak Levi, terima kasih. Lain waktu kita bisa ketemu di kesempatan berbeda pastinya. Siap. Iya, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri untuk tayangan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.